sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, marortu, saya pernah lewat, ya, lailata usriyabi, di malam saya diisrakan pada saat itu. Apa yang Nabi lihat? Birijalin, saya lewatin sekelompok laki-laki. Apa yang terjadi dengan laki-laki tersebut? Tuqradu syafa'ahu, itu lagi diguntingin bibir-bibir mereka, bimaqarida min narin, dengan gunting yang terbuat dari api. Itu Nabi saksiin tuh, lagi Isra'nya Nabi. Ada sekelompok orang yang bibirnya lagi digunting-guntingin yang dari gunting yang terbuat dari api. Bila mana itu bibir udah tergunting, nunggu lagi. Pada saat nunggu lagi, digunting lagi. Itu nggak berhenti kejadian kayak begitu, sampai-sampai Nabi kita bertanya, man antum? Kamu ini siapa? Kenapa sampai kayak begitu keadaannya? Bibir udah bener digunting, pakai gunting dari api, udah putus, numbuh lagi, digunting lagi, putus lagi, numbuh lagi, digunting lagi. Maka mereka menjawab pertanyaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata mereka, kunna na'muru bil khair wala na'ti. Dulu kami ini adalah orang-orang yang senantiasa ngajak orang kebaikan. Wala na'tihi, namun kami nggak datengin kebaikan tersebut. Ada orang dibilangin sama dia, lu salah, tapi justru dia ngerjain perihal yang salah itu. Wa nanha 'ani syarri, dulu kami orang yang senantiasa mencegah orang berbuat keburukan. Wa na'tihi, tapi justru kami orang yang mendatangkan keburukan tersebut. Ada nggak orang yang begitu? Ada nggak? Nah, banyak. Itu Nabi lihat, Nabi saksiin. Tapi mudah-mudahan di sini di Joglo nggak ada yang kayak begitu. Tahu dah kalau tukangan tempat lain pasti banyak yang begitu nih. Saya khawatir saya malah orangnya. Ya, jadi ini pembelajaran buat kita. Jangan timbang kita ngerti sesuatu, ngajarin orang kepada sesuatu, ngebilangin orang sesuatu. Sebab ini kadang-kadang penyakit orang mulai ngaji. Orang kalau ngaji baru mulain, baru dapat satu ilmu, umpama dia belajar masalah bab air. Ya, dia tahu ada air mutlak, dia tahu ada air mustakmal, dia tahu ada air mutanajis. Hadirnya baru 2 kali. Wah, besok dia begini dadanya. Dia tanya orang-orang yang belum pada ngaji, dilihatnya. Gue liatin lo kayaknya bodoh. Kata dia gitu. Coba aku tanya, lo tahu nggak air mutlak apa? Gue gak tahu. Tuh kan makanya ngaji kayak gua. 2 kali datang ngaji, baru belajar bab air mutlak, air mutanajis, air mustamal. Itu belum lagi belajar air musyamasnya belum itu. Dia udah begini. Hati-hati. Kalau yang model-model begitu biasanya ngajinya sebentaran doang, berhenti. Nah, tapi kalau orang memang dia itu nanti ngajinya nggak putus, semakin dia dapat ilmu, semakin dia berpikir, apa kata dia? Ternyata masih banyak yang belum saya tahu daripada ilmu syariat ini. Kita mengaji nggak cukup setahun 2 tahun. Dulu saya ingat Al-Walid Ma'alim Syafi'i. Itu di daerah saya di Cempaka Putih ada seorang ustadz nyamperin apa? Dia ngomong begini, Ma'alim, perasaan saya udah ngaji 20 tahun belum bisa apa-apa ini begitu. Maksudnya tuh ustadz, dia pengen menunjukkan ketawaduan depan Abah. Udah ngaji 20 tahun belum bisa apa-apa. Tapi Abah sambutnya begini, berapa tahun? 20 tahun masih kurang, ntar 40 tahun berarti bisa digituin malah. Ya, harapannya dapat pujian. Oh enggak, itu sih udah banyak ilmunya 20 tahun, ternyata nggak, timbang baru 20 tahun, ntar 40 tahun dia baru ngerasain manfaat faedahnya.
begitu. Nah itu ngaji begitu. Apalagi timbang yang datang 2 kali berhenti. Nanti semakin lagi banyak dapat ilmu, maka pada saat itu dia akan merasa dirinya bukan apa-apa. Ya, jadi benar kata orang-orang, kalau kita itu semakin punya ilmu yang banyak, itu ibarat kayak ilmu padi. Ya, semakin banyak isinya semakin merunduk nanti pada saatnya. Nah itu orang ngaji begitu. Makanya di sini kita tawakuf sementara, bukan mau berhenti ngaji, tapi adalah ingin mengamalkan ilmu tatkala kita ingin menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita sampai bulan Ramadan. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Orang-orang yang beriman. Ini Allah panggilin kita dengan panggilan orang-orang yang beriman. Apa yang Allah Ta'ala perintahin? Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ya, ini perintah takwa kepada Allah bukan cuman pada saat mau nyambut Ramadan. Walaupun kadang-kadang kelihatan orang pada takwa di bulan Ramadan. Ya, kalau bulan Ramadan orang yang masih gagap baca Quran aja nggak berhenti baca Quran dari subuh sampai zuhur nggak berhenti, padahal masih gagap. Tapi kalau di luar Ramadan yang jago baca Quran paling sehari baca selembar. Itu pun kalau diingat. Ini keberkahan Ramadan. Yang biasa pakai kaos mulu, ntar Ramadan pakai koko mulu. Serasa ketakwaan kita penuh di bulan Ramadan. Tapi ingat, perintah takwa tidak sebatas di bulan Ramadan. Perintah takwa itu adalah diperintah sama Allah sampai akhir hayat kita. Ya, jadi kalau belum mati jangan berhenti takwa. Kalau belum mati jangan bosan bertakwa. Itu perintah takwa. Wabtaghu ilaihil wasilata, dan carilah oleh kamu agar bisa sampai kepada Allah al-wasilah, perantaraan. Kita bisa kenal Allah di majelis taklim kita, di pengajian kita, berkat guru kita, wasilah daripada kiai-kiai kita, guru-guru kita, orang-orang soleh kita. Maka jangan pernah kau tinggalkan wasilah itu. Terus pepet guru. Kita kalau ketemu guru mah jangan timbang mepet doang. Oh guru, ada acara itu, ayolah kita ikutin, kali nanti guru berkat kita dapat juga. Ya bukan begitu malah mepet guru. Tapi gimana? Ambil ilmunya. Kita punya tujuan ngaji sama guru, ngambil ilmu dari guru biar bisa benar ibadah kita. Jadikan wasilah, karena nanti semua baik wasilahnya itu adalah baginda Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar ada kaitan nyambung nanti sampai kepada Nabi. Ya, biar ada kaitan. Kan al ulama'u warathatul anbiya, Nabi ahli warisnya Nabi. Ya, ulama ahli warisnya Nabi. Kita bikin kaitan sama ulama-ulama kita, sama guru-guru kita, biar nanti kita terkait sama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nanti akhirnya kayak orang main wak-wakung, kan wak-wakung. Yang mana? Yang nasinya nasi jagung. Begitu. Alatnya alap kangkung. Itu orang main wak-wakung, depannya kemana, belakangnya kemana, kepalanya kemana, buntutnya ikut. Kalau nanti guru kita sebab kaitan kuat dengan guru-gurunya sampai kepada baginda Nabi SAW, maka kita nanti yang berkait dengan guru juga ngikut. Ya, namanya ekor, buntut itu ngikut sama kepala. Kemana ketangnya kepala, kemana jalannya kepala, kita ikut. Kalau nanti guru kita sampai kepada surganya Allah Ta'ala, maka insya Allah kita pun akan sampai kepada surga Allah Ta'ala. Wajahidu fi sabilihi, dan bersungguh-sungguhlah kamu sekalian di dalam jalan menuju Allah Ta'ala. Pasang kesungguhan yang banyak. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan saja kamu nanti menjadi hamba Allah Ta'ala
sampai la'alakum tuflihun. Kita lihat tuh ya ayyuhalladzina amanu, ay orang-orang yang beriman, kadang-kadang, nah ini kadang-kadang. Jadi nggak semuanya kadang-kadang. Kita orang dalam urusan keimanan aja masih timbang ngaku-ngaku. Dalam urusan keimanan masih timbang ngaku-ngaku kita. Ya mau nggak ngaku gak enak, nggak ngaku pengen banget jarang beriman, begitu. Apalagi sampai perintah takwa yang datang kepada kita, sedangkan sebagai orang yang beriman aja kadang-kadang belum pas kita. Sama Allah masih banyak ragunya, makanya di guru kita bawain tuh dalil. Ya, udah syukur belum, udah sabar belum? Kalau belum, cari tempat yang bukan tempatnya Allah Ta'ala. Ada nggak? Dapat nggak? Gitu. Ya, saya ingat di dalam kitab Wasiatul Mustafa itu baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW berwasiat kepada Sayyidina Ali, kata beliau, ya Ali, walil mu'minina thalathu alamat. Ali, kata Nabi SAW dengan sabdanya sebagai wasiatnya, yang mana wasiat itu pun berlaku untuk kita sekalian umat mutakhir, umat belakangan. Apa sabda Nabi? Buat orang beriman itu ada 3 tandanya. Coba kita perhatikan tuh 3 tanda orang yang beriman itu ada nggak di dalam diri kita? Apa yang pertama? Yubadiru fi taatillah. Orang yang beriman itu senantiasa bergegas bersegera dalam urusan taat sama Allah. Sekarang kita ngaku orang beriman, coba konten diri kita sendiri, jangan konten orang lain. Kira-kira pada saat dikatakan orang beriman, orang yang bersegera bergegas ya mengerjakan taat kepada Allah, kita udah begitu belum? Kalau ame taat masing males, masing lalai, sering ninggalin, tapi aku beriman, berarti imannya nggak sesuai sama koridor yang pas. Begitu. Lalu yang kedua, apa tanda orang beriman yang kedua? Sabda Nabi sebagai wasiat beliau kepada Sayyidina Ali, wa yajtanibul maharimah. Orang yang beriman senantiasa menjauhi hal-hal yang haram, menjauhi hal-hal yang Allah haramkan. Kita orang ngaku orang beriman, sampai hal yang haram masih demen nggak kita? Masih suka diam-diam ngerjain hal yang haram nggak kita? Jangan timbang kita kelihatan soleh cuman depan orang, tapi lempengan nggak ada orang, salah lagi kita. Kita takut sama Allah cuma depan orang, istighfar paling kenceng, astagfirullahaladzim, ente ya bener-bener. Kita begitu tuh ngomong. Tapi pada saat kita itu istighfar kencang depan orang, pada saat nggak ada orang, justru kita yang banyak bikin orang istighfar gara-gara kita. Kita masih begitu nggak kira-kira? Ame hal-hal yang haram masih demen. Padahal ya dikatakan dalam satu hadis, idza ghadaballahu li ahadin razaqahu malan haraman. Apabila Allah itu murka, marah kepada seorang hambanya, maka yang Allah Ta'ala perbuat razaqahu malan haraman, Allah berikan rezeki kepada hamba tersebut malan haraman, akan harta yang haram. Kalau kita masih ngerasa diri, sadar diri kita nyari rezekinya dari jalan yang haram, masih senang berjalan di tempat yang haram, masih senang makan makanan yang haram, maka pada saat itu suatu tanda kalau Allah murka sama kita. Biarin lah, yang penting duitnya banyak. Kadang-kadang orang begitu, ya, nggak mikirin kaifiat cara nyari usahanya, kasbiahnya, dia nggak pikirin, yang penting hasilnya, duitnya banyak. Banyak orang begitu? Belum banyak. Dia nggak pikirin, biarin lah, nyerempet dikit, yang penting untungnya gede, gitu kata dia. Padahal pada saat orang itu berjalan di jalan yang haram, hartanya berasal dari jalan yang haram, ini suatu tanda kalau Allah lagi murka sama dia.
itu mestinya kita buru-buru istighfar, minta ampun sama Allah. Istighfar kita, minta ampun sama Allah dengan pertobatan kita wal inabah kepada Allah Ta'ala, bukan malah kasihkan. Kalau sampai dia kasihkan, dia tahu jalannya haram, tapi dia kasihkan karena ngelihat sisi dunianya yang menguntungkan, maka dikatakan wa idza shtadda ghadabuhu, apabila Allah teramat sangat murkanya kepada hamba itu. Ini Allah murkanya udah banget ini sama dia. Apa yang Allah Ta'ala perbuat? Wakala bihi syaitanan, Allah kuasain kepada orang tersebut setan. Setan yang Allah kuasain, setan yang Allah kirim kepada tuh hamba, bukan malaikat. Ngapain tuh setan Allah kuasain? Yushibuhu, itu setan nemenin orang yang Allah sangat murkain itu. Yang namanya nemenin, kalau tuh orang ke kanan, setan ikut ke kanan. Dia ke kiri, setan ikut ke kiri. Dia naik motor, setan bonceng di belakangnya. Dia naik mobil, setan nebeng di sampingnya. Itu namanya nemenin. Apa timbang nemenin doang? Enggak, Allah kuasain lagi nih setan kepada orang yang Allah sangat murkain. Suruh ngapain? Wa yushghiluhu bidunya anid-din. Ini setan disuruh menyibukkan kepada orang yang Allah sangat murkain itu dengan urusan-urusan keduniaan, sehingga orang tersebut lalai dari urusan agamanya. Biasanya sepi proyek, lagi tumben banyak banget proyek. Banyak proyek. Yang repotnya lagi, setan Allah kuasain bisa ngapain? Wa yusahhilu lahu. Setan mudahin semua urusan-urusan dunianya. Biasa saingannya bejipun, ini ada proyek gol mulu. Sampai-sampai ngurusin dunia, datang waktu sembahyang dengan sempat, mulanya ditunda setengah jam, ditunda sejam, ditunda 2 jam, sampai keliwatan waktu, sampai ngeliwatin 2 kali sholat wajib dengan sholat, sampai akhirnya dia tinggal sholat semuanya. Siangnya nggak sempat, malamnya kecapean. Ada nggak yang begitu? Mudah-mudahan kita nggak begitu. Ya, mudah-mudahan kita nggak begitu. Terus ngapain lagi? Allah kuasain lagi tuh setan. Pada saat udah bisa memudahkan urusan dunia orang yang Allah sangat murkain, setan wayaqulu, setan berbisik sama itu orang. Apa kata setan? Wallahu ghafurur rahim. Setan ngomong begitu di kuping kita. Kata setan, fulan, bang, cing, Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Mumpung masing banyak orderan, masing banyak proyek, udah ambil dulu. Ntar udah tuaan dikit, tobat, jangan khawatir, pasti diampunin sama Allah. Allah maha pengampun, maha penyayang. Kata siapa? Kata setan. Biar kita jadi orang yang menunda-nunda pertobatan. Padahal bisikan wallahu ghafurur rahim ayat Quran ini pantasnya malaikat yang bisikin kita. Kan persis banget bisikan malaikat sama setan kalau begitu. Sama-sama berbisik wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Cuman kalau malaikat yang bisikin kita, kata malaikat gini, "Bang, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Udah buruan tobat. Jangan nunggu besok, entar-entaran jangan, takutnya nggak ada umur. Neraka panas bang." Kata siapa? Malaikat ngajakin kita biar segera kita tobat. Nah kalau setan mah nggak begitu. Gua ntar lama dikit, tuan dikit, masih muda, umur baru 42, begitu. 42, 60 aja masih bisa bang. Begitu kata setan. Akhirnya dia orang terjebak, dikiranya malaikat padahal setan.